Apa kabar Formula Friends? Ketemu lagi sama gue Rainer di Formula Motor TV. Sejak kehadirannya, Suzuki Baleno hatchback ini diharapkan bisa bersaing dengan Jazz ataupun Yaris. Meskipun sudah dihadirkan dengan harga lebih terjangkau dan fitur yang lebih lengkap, tapi kenyataannya dia masih belum bisa bersaing. Apa karena branding Honda dan Toyota yang lebih begitu kuat sehingga dia tidak dapat bersaing? Lantas apa yang menjadi daya tarik mobil ini untuk dimiliki sekarang? Kami sudah menemukan alasannya, ikuti video ini sampai habis. Oke, sebelum kita lanjut mengetes rasa berkendara dari mobil ini, kita bahas sedikit fitur yang dimiliki Baleno ini, si mobil hatchback perindapan. Nah, kalau dari luar dia sebenarnya udah dibilang cukup up to date juga, karena headlampnya sudah ada LED daytime running lightnya. Masuk udah ada smart entry, tapi yang bikin smart entry di Suzuki Baleno ini lebih canggih daripada rival-rivalnya adalah dia memiliki sistem keamanan ganda, yaitu kalau kalian pencet sekali, yang kebuka, yang ke unlock itu cuma pintu sebelah sini. Kalau kalian pencet 2 kali baru kebuka semua pintu. Jadi itu fitur yang keamanan buat kita menjaga-jaga ya. Kalau namanya kita di tempat umum, kita nggak tahu kalau kita lagi diikutin orang atau apa, amit-amit kita buka nanti pintu kebuka semua, barang kita bisa diambil. Itu kejadian di luar negeri udah banyak lah. Nah, dengan Baleno ini dia pintar merancangnya, jadi kalau pencet sekali yang kebuka cuma pintu sini doang. Pencet 2 kali baru pintu kebuka semua. Dan itu berlaku juga ke pintu bagasi. Nah, jadi fitur keamanan yang udah dipikirin di Baleno ini. Lalu masuk ke dalam, nyalain mobil juga ada start stop engine, dan di sebelah sini ada auto leveling headlamp seperti mobil Suzuki lainnya yang ada di Swift ataupun R3. Jadi arah sorotan lampu tuh bisa diatur di sebelah sini, dan ini fungsional sih, cukup fungsional dan nggak bisa kita temuin di rival-rivalnya. Lalu setir sudah dibalut kulit, ini bisa tilt dan teleskopik, tapi nanti kita coba. Di setir juga cukup lengkap karena udah ada audio steering switch dan ada Bluetooth button khas mobil Suzuki lainnya. Head unit touchscreen merek GVC ini original bawaan, ada radio, bisa menghubung ke telepon Bluetooth, ada USB juga, touchscreen tentunya, AC digital, dan karena ini mobil perindapan, dia bisa suhunya sampai heater, itu sampai 32 derajat Celcius. Salah satu fitur yang mungkin akan sangat jarang sekali digunakan di Indonesia, kecuali kalian lagi main ke tempat yang dingin. Nah, pengaturan spionnya elektrik, pelipatan elektrik, pengaturannya juga sudah elektrik, jadi sudah cukup canggih. Dan apalagi kalau di sini, oh dia punya ada colokan, ada USB slot di depan satu dan ada power socket satu di depan, satu di belakang. Dan untuk urusan audio dia sudah dilengkapi dengan beberapa speaker dan ada tweeter di depan. Totalnya sudah ada 6. Jadi untuk kualitas audio ya sedikit di atas biasa-biasa saja lah. Jadi udah cukup oke. Tapi kalau mau di-upgrade ya masih bisa. Yang menjadi highlightnya juga di mobil ini adalah MID-nya yang paling canggih di antara Yaris, Jazz ataupun Mazda 2 sekalipun. Karena apa? Karena MID di tengah itu, pertama dia full color, dan kedua tampilannya sangat lengkap. Ketiga, dia ada animasinya loh. Di sini kalian kalau misalnya ini pintu kebuka ya, dia kan ada balenonya tuh, gambar baleno dengan pintu kebuka. Itu balenonya aja di situ kalian bisa pilih ganti warna sesuka kalian biar nyocokin baleno yang kalian punya. Kayak kami di sini punya warna silver, bisa diganti di situ warna silver gitu loh. Jadi fitur kecil yang sebenarnya gak berguna, tapi entah kenapa bikin kita seneng aja karena berasa mobilnya canggih gitu, kayak mobil Eropa, nggak kayak mobil Jepang jadinya ya. Itu tadi fitur hiburannya, tapi gimana soal keselamatannya? Nah, kalau dari segi fitur keselamatan, mobilnya juga bisa dibilang sebenarnya cukup oke loh. Karena dia sudah dilengkapi dengan 2 buah airbag, pengereman ABS dan EBD, dengan rem depan sudah cakram, parking sensor dan parking kamera juga sudah ada di mobil ini, rear dan front defogger juga sudah ada, ISOFIX pun sudah ada, dan termasuk yang tadi ya, yang smart entry-nya itu, yang fitur keamanannya sudah lebih canggih daripada rival-rivalnya. Jadi membuat kami berpikir kalau sebenarnya mobil yang kurang populer ini sebenarnya menawarkan fitur yang gak pelit loh, dibandingkan beberapa rivalnya yang brandnya lebih terkenal tapi fiturnya ada beberapa yang pelit gitu, ada yang dihematin. Kalau ini sebenarnya fiturnya udah cukup all out loh. Oke, sekarang kita coba dulu radius putar Suzuki Baleno. Kita ambil agak mepet sengaja ya biar kita maksimalin, coba dapet kagak ini muter balik dia. Kayaknya sih dapet ini. Oh, dapet ini. Bagus radius putarnya ternyata teman-teman. Mungkin bisa dibilang salah satu yang terbaik ini di kelasnya. Oke, sekarang kita mau cek ke kedapan kabin dari Suzuki Baleno ini. Yuk kita lihat.
Oke, untuk di jalanan perumahan ini kita coba masih di atas 60 ya. Beda tipis dari kompetitornya kayak seingat gua. Tapi yang paling masuk sih ini road noise-nya ya. Road noise dari ban kayaknya sih kalau dari Baleno ini. Apa mungkin karena memang ini bannya mereknya bukan yang populer juga di Indonesia, merek Apollo bawaan mobil ini ketika baru. Ya kalau emang masalahnya ada pada bannya sih gampang ya. Berarti tinggal kita ganti ban, harusnya road noise-nya sudah tereduksi secara signifikan gitu loh. Setelah bicara fitur, kita bahas posisi berkendara. Karena yang namanya mobil hatchback seperti ini pasti dipakai oleh orang-orang yang punya mobilitas perkotaan tinggi. Nah, posisi berkendara sendiri memang bukan yang paling sporty di antara pesaing-pesaingnya, tapi bukan berarti dia tidak nyaman. Karena joknya juga sudah mengikuti tren-tren zaman sekarang ya, bucket seat. Dan pengaturannya ini sudah lengkap. Senten bisa diatur, naik turunnya bisa diatur, maju mundur. Dan yang terpenting, setirnya nggak cuma bisa tilt, tapi juga teleskopik. Nah, ini dia yang bikin nyaman ya. Jadi bener-bener fleksibel, sangat fleksibel menyesuaikan postur tubuh pengendara mobil ini nantinya. Jadi memang bukan yang paling sporty sekali lagi, tapi bukan berarti nggak nyaman. Karena ini juga nyaman. Apalagi dia sudah ada armrest kanan kiri. Nah, jadi memang untuk berkendara dalam kota, menerjang kemacetan, ini posisi berkendara sudah sangat support untuk itu. Oke, kita sekarang mau tes suspensi. Kita hajar nih speed bump kasarnya di kecepatan 60 ya. Kita rasain suspensi keras apa enggak. Oke, agak sedikit kaku ya. Coba kita pelanin lajunya. Kecepatan 40. Oke, tapi sebenarnya masih enak loh. Dia agak keras, tapi nggak seempuk. Nah, nggak seempuk Yaris. Yaris masih lebih empuk dari ini. Mazda 2 juga masih lebih empuk dari ini. Tapi mungkin dia nggak sekeras Jazz ya. Jadi urutannya gitu. Kalau misalnya Jazz itu yang berasa paling keras, paling sporty suspensinya, kalau ini masih di atasnya, malah lebih mengarah ke comfort sebenarnya sih. Tuh. Jadi kita hajar juga berasa masih apa? Kerasnya berasa dikit, tapi nggak yang parah gitu. Jadi kita masih bisa nyaman-nyaman aja kalau kita ngehajar speed bump yang kasar kayak tadi. Tapi nggak seempuk Yaris. Nah, membuat kami penasaran gimana sih handling mobil ini. Apakah jangan-jangan handlingnya mirip sama Jazz? Yuk kita coba. Sekarang kita mau tes handling mobil Baleno ini. Apakah dia lebih baik daripada rival-rivalnya? Mari kita coba. Jalanan sudah kosong, mari kita coba. Oke, ini gampang ya penilaiannya. Dia nggak segesit Jazz memang. Tapi gesit juga deh. Gesit juga loh. Gesit juga loh. Surprisingly gesit loh dia. Wow. Enak loh nih ya. Set gitu. Ih, mantap juga ternyata. Wih, jalanannya agak rusak. Mobil ini dari luar tampilannya memang bukan yang paling sporty di kelasnya. Jadi kayak kadang-kadang kita memandangnya nih Baleno kurang asik kali ya. Tapi ternyata setelah kita pakai nih ya, suspensinya nggak sekeras Jazz, masih ada empuk-empuknya. Jadi masih enak gitu buat yang nggak suka keras-keras banget. Nah terus suspensinya handlingnya ternyata juga not bad loh. Ini nggak kalah loh kalau dia dua sama Yaris, ini nggak kalah loh bener. Cuman memang ground clearance-nya kayak dia punya paling tinggi. Jadi kayaknya ada efeknya lah ya. Cuman tapi kalau kita setirnya sendiri, feedback setirnya itu sangat responsif. Untuk mobil yang tampilannya tidak seperti itu, ini pengendaliannya cukup asik. Jadi mengejutkan, tapi ini adalah sebuah berita baik untuk yang ngincar Baleno. Suzuki Baleno dibekali mesin 1400 cc 4 silinder segaris DOHC MPI VVT CVT yang mampu mengeluarkan tenaga sebesar 91 HP pada putaran 6000 rpm dan torsi maksimal hingga 130 Nm pada putaran 4200 rpm. Tenaga ini disalurkan ke penggerak roda depan melalui transmisi otomatis 4 percepatan. Oke, itu tadi spesifikasi mesin dari Baleno hatchback. Nah, memang buat kalian yang perhatikan, secara tenaga ataupun torsi, mobil ini bukanlah yang terbaik di kelasnya. Jadi karena cc cuma 1400, urusan tenaga atau ngebut-ngebutan kalian lupain aja deh. Bukan inilah mobil yang kalian cari kalau kalian mau ngebut-ngebutan. Tapi berita baiknya adalah kami udah berkendara nih, driving time di MID ini 30 menit lebih. Rata-rata kecepatan 25 nih kayaknya nih, karena ada datanya di sini. Kita dapat angka konsumsi bahan bakar itu 19,7 km per liter. Itu udah kayak bawa mobil 1000 cc turbo, kayak bawa race ataupun Rocky iritnya.
Tapi ini mobil 1400 dan secara dimensi lebih besar. Jadi itu merupakan pencapaian yang sangat bagus. Ya memang kesimpulannya untuk mesin Baleno ini, kalau kalian cari kencang-kencangan, jangan pilih mobil ini karena memang bukan mobilnya. Tapi kalau kalian mau cari hatchback yang paling irit di kelasnya dan iritnya tuh jauh gitu loh, ya ini mobilnya. Karena memang kita pernah coba Baleno juga sebelumnya, kita dapat angka juga teririt di kelasnya. Daripada Jazz, daripada Mazda 2, daripada Yaris, sekarang kita udah coba semuanya. Hari ini kita berkendara memang lebih nggak macet, dengan jarak yang sedikit lebih panjang dan waktu yang panjang, kita dapat angka justru yang lebih irit lagi gitu loh. Jadi untuk kesimpulannya, mesin Baleno ini super duper irit. Oke, kami sudah mencoba mobil ini, mulai dari posisi berkendara, radius putar, fitur, performa mesin, handling, dan suspensinya. Menurut kami, mobil ini itu sangat layak untuk dijadikan pilihan alternatif, karena segala-galanya yang kami sudah coba dari mobil ini bisa dibilang melebihi ekspektasi kami daripada awalnya. Karena sudah jelas mobil ini memang bukanlah pilihan populer di kelasnya, tapi setelah kami coba, dia memiliki mesin yang irit, handling yang baik, suspensi yang nyaman, dan segala-galanya yang membuat kami berpikir, dengan harganya yang jauh di bawah pesaing-pesaing di kelasnya saat ini, mobil ini memang sangat layak untuk dipertimbangkan untuk kalian miliki. Dengan highlight yang paling juaranya menurut kami adalah efisiensi bahan bakarnya. Oke, buat kalian yang tertarik untuk mengenal mobil lebih lanjut, kalian bisa hubungi Instagram resmi kami di @formula_motor. Atau buat teman-teman lainnya yang mau cek update showroom kami, ada juga TikTok kami di @formula_motor. Atau TikTok khusus stok mobil di showroom kami, yaitu @stokformulamotor. Dan buat teman-teman yang pengen lihat-lihat stok kami melalui website, bisa juga kunjungi website kami di www.mobstripcast.com. Oke friends, kayak segitu dulu untuk video hari ini. Kami tentunya masih punya banyak konten menarik dan edukatif lainnya yang akan kami sajikan di channel YouTube kami, yaitu Formula Motor TV. Jadi jangan lupa like video ini bila kalian menyukainya, dukung kami dengan cara subscribe channel kami, dan jangan lupa bunyikan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan update dari kami. Pada akhirnya gue Rainer pamit undur diri dulu, sampai ketemu di video selanjutnya.